Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusma Maulidia dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1 dengan NIM 18620500049. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi. Dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, rahmat, serta pertolongannya, kita semua masih diberi umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup yang baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikannya? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih sangat tinggi di Indonesia seakan-akan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman, perlu kita tahu, di negara Indonesia ini, lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV, membuat roket, membuat pesawat, membuat handphone, dan barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibarat sebodoh-bodohnya manusia, dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar, mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam usaha belajar dan mereka sangat berdisiplin dalam waktu bekerja. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya, dengan seiringnya berjalan waktu, dengan kemampuan kita yang berani. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang kaya. Di Indonesia, bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau biasa yang disebut dengan karakter dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang sangat pintar.
Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Namun, itu kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir 2 kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang sangat sedang gencar diutamakan di Indonesia mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani dikencah di dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri yang akan bangga. Mulailah dari teman-teman sendiri, berdisiplin untuk menyambut bangsa kita yang maju. Sebagai remaja, kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar. Kita akan dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang mampu mencerminkan sikap yang baik dan tidak menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang akan menodai masa depan kita kelak. Mari jauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif agar kita tidak terjerumus dalam permasalahan hidup yang sulit untuk dibersihkan. Mari menatap masa depan kita dengan cara-cara yang tepat dan tidak menyepelekan sederet hal prioritas dalam kehidupan kita. Teman-teman yang saya cintai, masa remaja akan menentukan seperti apa nantinya kehidupan kita sebagai yang orang dewasa. Jika di masa remaja kita banyak melakukan kesalahan, maka hal tersebut dapat menyempitkan kesempatan kita untuk menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses untuk di kemudian hari. Marilah kita prioritaskan pendidikan dan jangan terpengaruh dengan berbagai hal keburukan yang senantiasa menyelimuti hari-hari kita. Jangan pernah disesatkan oleh hal-hal yang nantinya akan membuat kita kesulitan untuk keluar darinya. Bergaulah secara sehat. Mari jalani kehidupan kita dengan cara-cara yang sehat. Peka terhadap berbagai hal yang dapat merusak masa depan kita. Mari membentengi diri kita dengan nilai prinsip-prinsip yang membangun, yang mengimajinasi dan memotivasi. Kita juga tak jarang melihat di berbagai portal media yang menyiarkan jika dari kalangan anak muda melakukan aksi kriminal yang mengidentifikasikan bahwa kondisi generasi muda saat ini sangat perlu penguatan pendidikan yang berkarakter. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengoptimalkan nilai-nilai pendidikan karakter yang mampu menjamin pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penuntutan anak dari segala bentuk tindak kejahatan. Kita bisa bersandar pada regulasi dan edukasi yang melibatkan peran sekolah, keluarga, masyarakat, media, dan lembaga yang terkait dalam upaya menciptakan generasi muda dengan kepribadian dan berkarakter. Mengapa sih seperti itu? Karena di sanalah ada harapan yang tercermin pada cita-cita bangsa dan negara demi peradaban Indonesia yang lebih baik. Pendidikan karakter sejatinya dapat diimplementasikan melalui pendekatan formal maupun non-formal. Dengan aktif mengikutsertakan generasi muda dalam kegiatan positif yang membentuk karakternya. Tokoh besar di Indonesia pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahkan pernah berkata bahwa memiliki karakter dengan adanya budi pekerti, maka
maka tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Dari kata-kata ini, kita belajar menguasai pola pikir dan perilaku diri agar tidak terjerumus dalam tindak kriminal. Inilah manusia yang beradab. Dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya para anak muda yang saya banggakan, lebih daripada itu yang perlu kita luruskan pada hari ini ialah karakter bagi generasi super itu tidaklah bisa dipandang hanya dari ranking, nilai, atau bahkan IPK. Terang saja, nilai yang berbentuk angka maupun huruf itu adalah faktor nomor 30 yang memengaruhi kesuksesan seseorang menurut riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Lalu, apa sih 5 faktor utama yang menjadi dasar bagi sumbernya suatu generasi? 5 faktor tersebut adalah kejujuran, disiplin, pergaulan, kerja keras, dan kepribadian. Ternyata kelima faktor yang saya sebutkan tadi semuanya adalah bagian dari karakter, kan? Itulah alasan mengapa pendidikan karakter begitu penting untuk mewujudkan generasi yang super. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, marilah kita kuatkan karakter dan mantapkan kepribadian supaya bisa menjadi pribadi yang berguna, terutama berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sekian pidato singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.